Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Pesugihan dan Horor Lereng Wilis. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Petualangan mencari kekayaan selalu mengiringi peradaban panjang umat manusia. Dan selalu ada orang-orang yang terjerumus pada hal-hal yang jauh dari tuntunan agama. Jawa Timur 1996. 6,5 tahun di Kalimantan ternyata cukup untuk memuncakkan kerinduan Fauzan pada kampung halamannya. Selain orang tua, tetangga, dan desanya, keindahan lereng Wilis memang menyimpan kenangan indah yang selalu dirindukan. Itu juga yang sering mengusik perasaannya selama berjuang merantau di Pulau Borneo. Selama 6,5 tahun itu, memang baru kali ini dia pulang kampung. Kepulangan ini terasa istimewa. Ternyata benar kata banyak orang, perantau punya perasaan khusus terhadap kampung halaman. Di hari kedua dari rencana seminggu di rumah, dia ingin mengunjungi Gindi, sahabatnya dulu ketika SMA. Gindi adalah salah satu yang dipamitinya dulu ketika berangkat ke Kalimantan. Kunjungan ke sana pasti akan menjadi kejutan untuk sahabatnya itu. Dari rumah, Fauzan berangkat setelah Isya. Biasanya butuh waktu hampir 1 jam untuk sampai ke rumah Gindi. SMA mereka dulu memang termasuk salah satu sekolah favorit. Tak jarang orang seperti Gindi rela menempuh jarak cukup jauh demi bisa bersekolah di sana. Terlintas kembali kedekatan mereka dulu. Hanya memang nasib yang berbeda. Sebagai anak orang cukup kaya, ketika itu Gindi berencana meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah. Malam yang dingin dan syahdu mengiringi perjalanan Fauzan. Rasanya sudah tak sabar lagi bertemu dengan Gindi. Fauzan pun sedikit mengurangi kecepatan motornya begitu sampai di sebuah jalan kecil. Sepertinya tadi turun hujan. Terlihat jalanan tanah itu agak basah. Fauzan sudah berkali-kali lewat jalan ini dulu ketika SMA. Ada nostalgia tersendiri dengan jalur ini. Sekitar 500 meter lagi dia akan sampai di rumah Gindi. Di tengah perjalanan ada warung kecil di sebelah kiri jalan. Fauzan ingat lagi, dulu beberapa kali ngopi di sana bersama Gindi. Dan kali ini, sekelumit nostalgia juga menuntunnya untuk masuk ke warung kopi itu. Ternyata penjualnya tak berubah. Seorang wanita cantik yang wajahnya masih terekam jelas di ingatan Fauzan. Hanya tampak sedikit lebih tua dibanding beberapa tahun lalu. Fauzan berusaha mengingat nama wanita cantik itu. Seingatnya, namanya adalah Wantini. Hanya saja, dia tak terlihat kenal dengan Fauzan. Tentu saja wajar.
karena Fauzan sudah cukup lama tak mampir ke warungnya. Di sana sudah ada satu pengunjung lain, yaitu seorang bapak cukup tua yang sepertinya akrab dengan wanita pemilik warung itu. Fauzan pun berkenalan dengan bapak itu. Namanya Pak Jumain, dan beliau mengaku sebagai warga sekitar. Dan terbukti dia juga mengenal Gindi. Kata Pak Jumain, Gindi belum lama lulus kuliah, tapi kini memilih untuk melanjutkan bisnis orang tuanya, yaitu pertanian dan gilingan padi. Menurutnya, Gindi terlihat mewarisi kemampuan bisnis dari bapaknya. Usahanya semakin berkembang, dan kini kedua orang tuanya lebih banyak beristirahat karena mulai sakit-sakitan. Gindi juga belum menikah, walau santer dikabarkan akan melamar salah satu tetangganya. Obrolan itu berlangsung cukup seru, dan Fauzan menghabiskan 2 batang rokok di sana. Tapi lalu segera sadar bahwa tujuan utamanya kali ini adalah ke rumah Gindi. Fauzan pun pamit sembari menanyakan harga kopi dan gorengan yang tadi diambilnya. Tapi dengan baik hati, Pak Jumain mengatakan bahwa dia saja yang akan membayar. Fauzan pun mengucapkan terima kasih dan lalu berpamitan. Sesampai di rumah Gindi, Fauzan disambut dengan sangat hangat. Berkali-kali Gindi memeluk dan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Pertemuan 2 sahabat itu berlangsung seru dan saling melepas rindu. Banyak hal yang kemudian mereka obrolkan, termasuk rencana Gindi yang akan menikah tahun ini. Fauzan juga bercerita bahwa dia di rumah hanya seminggu dan harus kembali lagi mencari nafkah di Kalimantan. Sampai di satu titik ada berita mengejutkan. Ketika Fauzan menceritakan sempat singgah di warung yang penuh nostalgia mereka, yaitu warung milik Wantini, Gindi terdiam sejenak. Keningnya berkerut dan membuat Fauzan berpikir mungkin ada yang salah dengan ucapannya. Serius kamu ngopi di warungnya Wantini? Begitu tanya Gindi dengan wajah dan nada sangat serius. Artinya, pertanyaan yang terdengar sederhana itu pasti juga sangat serius. Iya, cuma ngopi sama makan gorengan 3 atau 4 biji, seperti dulu pas kita nongkrong di sana. Begitu jawab Fauzan. Gindi lalu menghela nafas panjang dan lalu mengatakan bahwa warung itu sudah tutup sekitar setahun yang lalu. Ada kejadian menggemparkan ketika itu. Pertama, warga memergoki Wantini selingkuh dengan seorang duda kaya, yaitu Pak Jumain. Perasaan Fauzan tiba-tiba berdebar. Berarti yang Fauzan temui tadi adalah sepasang kekasih gelap. Lalu, kata Gindi, tahun lalu Wantini ditemukan meninggal di rumahnya yang tidak terlalu jauh dari warung kopinya. Serius? Kali ini Fauzan yang bertanya dengan wajah tegang. Dan Fauzan mulai merinding seiring Gindi mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Fauzan berusaha mengingat lagi saat-saat di warung tadi, yang sama sekali tak terasa mencurigakan. Tapi ternyata yang tadi menghidangkan kopi padanya berarti
Fauzan lalu menceritakan pula pertemuannya dengan Pak Jumain di sana, dan segera menyimpulkan bahwa dia dan Pak Jumain tadi masuk ke warung gaib. Kali ini Gindi menggeleng, dan penjelasan berikutnya membuat Fauzan semakin merinding, yaitu Pak Jumain juga sudah meninggal sekitar seminggu setelah Wantini. Mulut Fauzan spontan menganga atas kejutan yang bersusun itu. Kemudian dengan khawatir dia mengatakan bahwa tadi kopi dan gorengannya dibayari oleh Pak Jumain. Gindi lalu tersenyum tipis. Kemudian dengan bercanda mengatakan bahwa itu adalah rejeki Fauzan. Gindi juga menceritakan bahwa sekitar bulan lalu ada juga orang yang mengalami hal serupa. Seorang tamu dari tetangganya yang baru sampai dari Surabaya, ngopi di warung Wantini, dan baru sadar bahwa warung itu gaib. Setelah membayar, tiba-tiba sosok Wantini berubah menjadi perempuan mengerikan yang lalu mau mencekik lehernya. Kata Gindi, Fauzan termasuk beruntung karena tak sampai separah itu. Pertemuan yang awalnya asik itu pun berubah menegangkan. Ada peristiwa aneh yang mengiringi meninggalnya Pak Jumain. Tapi Gindi tak menjelaskan lebih lanjut karena katanya itu adalah aib bagi almarhum. Gindi lalu mengajak Fauzan menyeruput kopi yang baru dihidangkan ibunya, dan kemudian membahas masalah lain agar suasana menjadi lebih cair. Juga ibu dan bapaknya yang lalu nimbrung dalam obrolan. Beliau berdua menanyakan seputar pekerjaan Fauzan di Kalimantan, sekaligus mengirimkan salam pada kedua orang tuanya. Sekitar jam 11 malam, Fauzan pamit pulang. Gindi sebenarnya menawarkan untuk menginap. Selain masih ada rindu pada sahabatnya, malam juga sudah larut. Tapi Fauzan menolak dan mengatakan bahwa dia harus pulang karena tadi hanya pamit ke rumah Gindi tanpa menginap. Dia khawatir ibunya akan cemas. Disinilah ada kebimbangan. Kata Gindi tadi, ada jalan satunya, hanya cukup jauh dan sedang ditutup karena ada acara pernikahan besar-besaran. Kebetulan pula yang menikah adalah keponakan dari Pak Jumain, dan mungkin jalan itu ditutup sampai pagi. Artinya, jika memaksa pulang, Fauzan harus melewati jalan yang tadi, sekaligus melewati pula bangunan tua warung milik almarhum Wantini. Gindi dan bapaknya lalu menawarkan mengantar Fauzan pulang, tapi dengan halus ditolak. Salah satunya karena dia merasa malu dan tidak enak. Setelah berpamitan, Fauzan pun menghidupkan sepeda motornya. Setelah menarik nafas panjang, dia bersiap menghadapi tantangan menegangkan itu, sembari berusaha meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tak akan diganggu lagi oleh sosok Wantini dan Pak Jumain. Ketegangan sangat terasa ketika menjelang sampai di warung itu. Dan apa yang dikhawatirkan Fauzan ternyata akhirnya terjadi, dan bahkan lebih menakutkan. Tepat di depan warung
tiba-tiba berdirilah dua sosok di tengah jalan. Fauzan terpaksa langsung mengerem sepeda motornya. Dengan gerakan menghadang seperti perampok, dua sosok itu segera menghampiri Fauzan. Fauzan merasa mati langkah. Kedua sosok itu semakin mendekat dan tak ada yang bisa dilakukannya. Setelah jarak mereka hanya sekitar 2 meter, Fauzan bisa dengan jelas melihat bahwa itu adalah Wantini dan Pak Jumain yang tadi ditemuinya di warung. Dan kata Gindi, ada yang aneh ketika Pak Jumain meninggal. Fauzan spontan ingin berlari dan meninggalkan motornya. Tapi gerakan kedua makhluk itu ternyata lebih cepat. Sosok Wantini menahan bajunya, sedangkan Pak Jumain entah bagaimana caranya tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapan Fauzan. Fauzan berteriak dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum suaranya keluar, tangan kanan Pak Jumain telah menyekap mulutnya. Ada kehangatan yang dirasakan Fauzan, dan dia menyadari bahwa dirinya telah kencing di celana. Fauzan meronta tapi sama sekali tak berhasil. Semakin kuat dia meronta, semakin kuat pula Pak Jumain mendekap tubuhnya dan dibantu oleh Wantini di belakangnya. Fauzan terjepit dalam situasi yang begitu mengerikan. Sempat terlihat seekor anjing yang melintas dan lalu berhenti. Setelah menggonggong beberapa kali, anjing itu berlari pergi. Mungkin hewan itu juga bisa melihat dua sosok gaib dan bahkan dia pun ketakutan. Jantung Fauzan mendegupkan irama sangat tak beraturan. Sosok Pak Jumain lalu memiringkan wajahnya, seakan mengirim ancaman tentang ketakutan tiada tara. Gigi-giginya yang tajam meruncing berkali-kali meneteskan cairan berwarna merah kental. Aroma busuk segera memenuhi udara sekitar. Tiba-tiba Fauzan teringat cerita dari Gindi tentang tamu dari Surabaya yang juga bertemu sosok ini bulan lalu. Sekaligus bagian paling menegangkan bahwa tamu itu hampir dicekik. Mungkin ini juga yang akan terjadi padanya. Dan sepertinya itu mendekati kebenaran. Tugas mendekap Fauzan diambil alih oleh Wantini, yang entah kenapa tenaganya terasa jauh sangat kuat. Lalu kedua tangan Pak Jumain mengarah ke satu tujuan, yaitu leher Fauzan. Fauzan pun meronta lagi, dan lagi-lagi semuanya sama sekali tak berguna. Pandangan Fauzan kabur seketika saat kedua tangan itu hampir menyentuh kulit lehernya, dan dia pun pingsan. Fauzan merasa ada yang mengguncang-guncang tubuhnya, dan begitu dia membuka mata, ternyata beberapa orang sudah berdiri di sekelilingnya. Matanya lalu menangkap. Salah satu dari mereka adalah Gindi, sahabatnya. Setelah salah seorang menyodorkan segelas air putih, Fauzan merasa kondisinya jauh lebih baik. Ternyata dia ada di balai desa.
Gindi kemudian terlihat berbincang-bincang dengan mereka dan lalu membawa Fauzan ke rumahnya. Kebetulan rumah Gindi hanya sekitar 100 meter dari balai desa. Tak lama setelah sampai di rumah Gindi, ada seseorang yang menyusul mengantar sepeda motor milik Fauzan. Dengan wajah gugup dan masih ketakutan, Fauzan segera minta maaf pada Gindi karena tadi menolak tawaran diantar. Kini Gindi yang terkejut dan lalu mengatakan dia justru baru tahu bahwa kegaduhan di balai desa adalah karena ada orang yang ditemukan pingsan di jalan dekat warung, dan ternyata itu adalah Fauzan. Gindi sama sekali tak menduga, karena setahunya Fauzan masih di Kalimantan. Tadi, kata Gindi, semua warga bingung karena tak mengenal orang asing yang ditemukan pingsan di sana. Untungnya, ada Gindi yang segera mengakui bahwa itu adalah temannya. Fauzan makin kebingungan. Lalu di ruang tamu Gindi dan di depan bapaknya juga, Fauzan diminta menceritakan dari awal apa yang sebenarnya terjadi padanya. Fauzan pun memulai rangkaian panjang ceritanya. Bahwa dia tadi memang berniat mengunjungi Gindi karena kemarin datang dari Kalimantan. Lalu singgah di warung yang dulu beberapa kali mereka pakai tempat nongkrong. Setelah dari sana, dia meluncur ke rumah Gindi dan pulang sendiri setelah menolak tawaran untuk diantar. Dan di depan warung tadi, dia dihadang oleh dua sosok menakutkan yang ternyata adalah Wantini dan Pak Jumain. Pak Bairi, bapaknya Gindi, lalu dengan tenang menjelaskan. Pertama, dari tadi Fauzan belum sampai di rumah ini. Dan benar yang dikatakan Gindi, bahwa dia pun terkejut ketika ada kegaduhan di balai desa. Artinya, sejak masuk ke dalam warung Wantini, Fauzan telah terbawa ke alam gaib. Pak Bairi juga menjelaskan bahwa baik Wantini maupun Pak Jumain sudah meninggal sekitar setahun yang lalu. Jarak waktu meninggalnya mereka hanya sekitar 1 minggu. Kabar kuat yang beredar, mereka berdua menjalin hubungan terlarang. Dan yang juga tak kalah mengejutkan, Gindi menambahkan bahwa warung milik almarhum Wantini sudah lama dibongkar dan tak ada lagi warung berdiri di sana. Pak Bairi menambahkan lagi bahwa sekitar sebulan yang lalu memang ada seorang tamu dari Surabaya yang mengalami kejadian mirip seperti Fauzan. Bu Retno, ibunya Gindi, lalu datang membawa kopi. Sambil beliau mengatakan agar Fauzan tenang, karena sekarang dia sudah aman. Fauzan belum sepenuhnya bisa memahami rangkaian kejadian ini. Lalu, dia mengamati dengan seksama Gindi dan kedua orang tuanya, demi memastikan bahwa dia telah sampai kembali ke alam nyata. Setelah merasa yakin, Fauzan pun menyeruput kopinya. Ada perasaan lega yang luar biasa. Tapi semua kejadian tadi benar-benar di luar dugaannya. Diliriknya jam dinding,
jam 9 kurang 15 menit. Karena Fauzan masih pucat, Gindi lalu menawarkan untuk mengantarnya pulang, sekaligus akan menginap di rumah Fauzan untuk melepas rindu di sana. Gindi juga mulai ngobrol hal-hal ringan agar suasana menjadi lebih rileks. Kali ini Fauzan menerima tawaran itu. Singkat cerita, Gindi pun mengantar Fauzan pulang dengan bersepeda motor masing-masing. Dan begitu sampai di tempat warung tadi, ternyata benar yang dikatakan Gindi, bahwa tempat itu sudah kosong dan tak ada lagi bangunan warung. Kondisi pekarangan itu tidak terawat dan banyak ditumbuhi rumput liar tak beraturan. Sesampai di rumah Fauzan, mereka berdua langsung disambut oleh kedua orang tuanya. Dulu, Gindi memang sering berkunjung dan bahkan beberapa kali menginap. Tak lama setelah duduk di ruang tamu, Fauzan menceritakan itu pada Pak Eko, bapaknya. Dengan sangat detail, semuanya diceritakan, termasuk dua sosok, yaitu Wantini dan Pak Jumain. Ternyata bapaknya juga punya kisah mengerikan yang berhubungan dengan hal itu. Kata Pak Eko, Pak Jumain adalah teman kerjanya dulu ketika menjadi kuli di Surabaya. Tapi kehidupannya lalu melejit dan menjadi orang kaya. Gindi sempat menimpali dengan membenarkan cerita itu, bahwa dulu Pak Jumain adalah seorang kuli bangunan yang entah bagaimana caranya tiba-tiba menjadi kaya. Kata Pak Eko, sempat terdengar kabar buruk bahwa Pak Jumain mempunyai pesugihan dari Gunung Kawi, dan dia lalu menjadi duda karena istri dan anak satu-satunya meninggal. Konon mereka berdua dijadikan tumbal. Lagi-lagi Gindi ikut membenarkan cerita itu, bahwa kabar tentang Pak Jumain yang menempuh pesugihan memang terdengar santer di kampungnya. Ternyata Pak Eko juga tahu bahwa Pak Jumain digosipkan menjalin hubungan dengan seorang janda pemilik warung. Tapi Pak Eko ternyata masih menyimpan kisah mengerikan lain. Malam sebelum Pak Jumain meninggal, Pak Eko mengalami mimpi menakutkan. Dalam mimpinya, Pak Jumain datang dengan menyeret 3 orang, yaitu 2 wanita dan 1 anak kecil. Ketika itu, Pak Eko menduga 2 wanita itu adalah istri dan selingkuhannya, sedangkan anak kecil itu adalah anak Pak Jumain satu-satunya. Pak Eko juga mengaku menghadiri pemakaman Pak Jumain dan melihat langsung keanehan di sana. Ketika itu, Fauzan masih ada di Kalimantan. Entah berapa kali para penggali kubur tak bisa mendapat tempat karena tanah kuburan tiba-tiba menjadi sangat keras dan berbatu. Kasak kusuk menakutkan waktu itu. Jasad Pak Jumain tidak diterima bumi. Baru setelah sangat lama dan minta bantuan doa beberapa tokoh agama, tanah bisa digali dan jasad Pak Jumain disemayamkan. Karena galian terlalu pendek dan tak bisa lagi diperpanjang, tubuh Pak Jumain sedikit ditekuk agar bisa masuk ke liangnya. Lagi-lagi,
Gindi mengiyakan kisah itu. Ketika itu, bapaknya yang bercerita dan Gindi memang tak ada di acara pemakaman. Dia juga menambahkan bahwa cerita tentang keanehan pemakaman Pak Jumain menjadi bahan obrolan berminggu-minggu di kampungnya. Kata orang-orang tua di sana, pernah terjadi kejadian serupa berpuluh-puluh tahun lalu. Dan kabarnya pula, sang mayat selama hidupnya menempuh jalan sesat pesugihan. Malam itu, suasana sangat menegangkan. Fauzan lalu teringat bahwa tadi ketika bertemu Gindi yang ternyata bukan di alam nyata, sahabatnya itu sempat bercerita bahwa ada keanehan ketika Pak Jumain meninggal, tapi tak mau menjelaskan lebih lanjut karena itu adalah aib. Dan cerita mengejutkan ternyata belum berakhir. 3 hari setelah pemakaman, Pak Eko bertemu Pak Kliwon, salah satu temannya yang juga teman Pak Jumain ketika dulu menjadi kuli di Surabaya. Dan ternyata Pak Kliwon mengalami hal yang sama. Mimpi yang sangat mirip semalam sebelum meninggalnya Pak Jumain. Bedanya, dalam mimpi itu Pak Jumain mengatakan dan mengaku sendiri bahwa dia sedang menjalani pesugihan. Pak Kliwon sendiri tidak ikut hadir di acara pemakaman. Gindi dan Fauzan pun manggut-manggut, seperti ada benang merah dari rangkaian kejadian ini. Terutama Fauzan, yang masih merasakan merinding atas peristiwa tadi. Terbawa ke alam gaib dan bahkan ikut menikmati kopi bersama Pak Jumain di warung milik Wantini. Lalu, tiba-tiba mata Fauzan menangkap sesuatu. Ada bayangan sesosok laki-laki di luar rumah yang terlihat dari jendela. Wajahnya sangat jelas, dan itu adalah Pak Jumain. Dia terlihat tersenyum tipis dan mengangguk, seakan membenarkan cerita yang dari tadi dibahas. Tapi sesaat kemudian sosok itu mengerang seperti sedang sangat ketakutan. Spontan, Fauzan pun melompat ke pelukan bapaknya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri pesugihan dan horor lereng Wilis. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.